Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anak, kabarnya sehat ya? Sehat? Ya Pak, Sehat sehat Pak. anak-anak? Ya, alhamdulillah ya. Sudah pada sarapan apa belum ini? Sudah Pak. Sudah? Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak lama nggak lihat wajah-wajah anak-anak Bapak yang luar biasa ini ya. Ngerti-ngerti coba ya bayangin ya. Kalian udah kelas 9. Ya, kelas 9 itu sebentar lagi belajarnya hanya maksimal di semester 1. Semester 2 hanya tinggal 3 bulan, lebih cepat ya. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya meminta kepada ketua kelasnya siapa ketua kelas? Saya Pak. Ya, ketua kelas memimpin doa pada kesempatan ini. Silakan ketua kelas. Mari teman-teman kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, baik. Mari kita terima kasih ya, Nak Farhan yang telah memimpin doa pada kesempatan ini. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dalam posisi tetap duduk dengan sikap sempurna. Ya, ya. Dan tolong untuk mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya. Jadi artinya kita menyanyi di sana ada lagu Indonesia Raya dan liriknya, kita menyanyi tanpa menghidupkan mikrofonnya ya. 안 들려? 널 루피야. Ya, terima kasih anak-anak Bapak yang luar biasa ya, yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Anak-anak kita kangen ya lagu Indonesia Raya ya. Betul nggak? Ya, kita kangen karena lagu-lagu ini ya, lagu Indonesia Raya selalu kita nyanyikan di saat kita upacara ya. Kita lama sekali tidak upacara ya. Sepertinya memang kita rindu ya, kangen dengan lagu Indonesia Raya, kangen dengan sekolahan ya, kangen kita semua lah ya. Nah,
Bagaimana selama belajar di rumah anak-anak ya? Masih tetap menyenangkan ya, mudah-mudahan ya. Jadi artinya belajar itu sekarang ini nak ya, sekarang ini diterapkan oleh pemerintah ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Artinya sekarang itu belajar dari mana saja, ya, kapan saja, di mana saja. Artinya kita ada istilah merdeka belajar. Ya, ini sedang dikembangkan. Nanti itu belajar itu kalau perlu ya bukan hanya di sekolah, dimanapun kalian itu bisa belajar, nah, seperti itu. Ya, bukan hanya formal ya, termasuk informal seperti itu. Ya, baik untuk memulai materi Bapak ya. Bapak akan melaksanakan atau melakukan kuisis ya. Ini sudah biasa kalian lakukan juga ya. Tetapi sebelumnya Bapak ingatkan ya, Bapak ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya. Ini masih ada temannya yang masuk ya, untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir Bapak cantumkan di itu ya, di apa namanya, di kolom chatnya ya. Ketua kelas ada berapa teman yang hari ini tidak masuk ya, yang belum kelihatan siapa ketua kelas? Bisa memberikan laporan. Bisa Pak. Kirim di sini atau gimana Pak? Ya, ini ya apa namanya, daftar hadir sudah Bapak kirim ke kolom chat, silahkan langsung diisi ya. Meskipun Bapak sudah melihat wajah-wajah kalian, tetapi ini memang standar yang memang kita gunakan supaya data kita bisa valid ya. Ya, ke kolom chat itu sudah ada form untuk daftar hadir. Silakan diisi. Ya. Baik, kemudian setelah diisi ya, sudah belum nak? Diisinya? Sudah diisi daftar hadirnya? Sudah Pak. Ya. Baik, kalau sudah, bentar. Ya, kalau sudah kita mulai dengan kuisis ya. Sama kuisis juga linknya Bapak kirim lewat chat. Silakan. Silakan untuk bergabung. Ya. Di kolom chat itu sudah ada link untuk bergabung di kuisis ya. Jadi materi Bapak ini seperti biasa kita menggunakan pretest dan posttest ya. Jadi Bapak ulangi lagi kalau ada pertanyaan misalnya Pak, apa bedanya pretest dengan posttest? Kalau pretest itu artinya tes yang Bapak berikan, tetapi materi belum Bapak berikan. Nah, begitu. Nah, ini menunjukkan anak-anak, kalau anak-anak yang semalam belajar, insya Allah bisa seperti itu ya. Tetapi kalau yang mungkin, Pak saya belum sempat belajar, nah mulai hari ini kalian belajar ya. Dan nanti ini soal pretest dengan posttest pasti sama begitu kan. Tapi harapan Bapak tentunya nilai posttestnya harus lebih baik. Karena kalau posttest kan kita sudah belajar, materi sudah dapat ya. Syukur-syukur lagi kalau pretestnya bagus, posttestnya bagus. Nah, ini berarti seimbang. Kalian belajar di rumahnya berjalan, belajar dengan Bapak ya. Belajar di melalui PJJ juga berhasil seperti itu. Ya, silakan yang
belum bergabung segera bergabung ya. Nanti setidaknya jam 7.45 menit ya. Nanti kita akan mulai. Karena kuisis ini memang sifatnya harus serempak. Nah, gitu. Kalau serempak ya jadi seru ya. Jadi seru nanti. Sekaligus Bapak mengingatkan ya untuk portal Dik ya anak-anak ya. Portal Dik bagi yang kalian kan kemarin akunnya di kelas 8 ya. Kalau kalian sekarang kelas 9 ya otomatis kalian akunnya di-update ya. Caranya buka ke akun kalian, terus klik di pendataan, terus di situ scroll ke bawah di situ ada ubah, klik ubah. Kemudian kelasnya disesuaikan. Kelas 9. Kalau dulu kelas Bapak rata-rata melihat kalian kelas 8C itu ya. 8C dirubah menjadi kelas 9F. Seperti itu, baru nanti bisa bergabung di kelas 9F dan soalnya di sana ada ya. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi yang belum bergabung silakan bergabung. Ya, soalnya ada 20 soal ya. Silakan. Baru 8 orang ya, baru 8 orang yang bergabung. Ya, silakan yang baru bergabung. Nah, ya, yang baru bergabung, lihat di kolom chat ya. Di sana ada di kolom chat ada pertama ada daftar hadir, kemudian ada kuisis ya. Tolong diisi daftar hadirnya terlebih dahulu, kemudian segera gabung ke kuisis ya. Silakan. Ya, 1 menit lagi. Segera nanti kita mulai. Oke ya, anak. Karena waktunya sudah 7:46 ya. Kita mulai ya. Bapak akan mulai kuisisnya ya.
Pak, permisi Pak. Ya, ayo silakan. Yang baru bergabung ya, ya. Halo Pak, quiz saya kok nggak bisa ya Pak? Oh, tidak bisa join gitu. Keterangannya apa Iya. di pakai laptop apa HP itu? Saya pakai HP Pak. Oh, itu diklik di linknya bagaimana keterangannya? Pas diklik di linknya harus login kan Pak, daftar sama Ya. masuk. Terus saya udah daftar, disuruh masukin kode join. Nah, itu kan ada di terakhir Bapak kan ada kode join itu. Di linknya Iya tadi Pak, terakhir itu ada tapi kode join. Nah, gimana? Meet-nya nggak ada di sini Pak, nggak ada di pesan di Meet. Saya Oh, tadi ya, ya. soalnya sinyalnya ada kendala Pak. Oh, gitu. Coba sekarang begitu, coba diulangi login lagi, coba ya. Dicoba. Ya Pak. Ya Pak. Ya, ayo silakan yang baru bergabung ya, yang baru bergabung tolong lihat di kolom chat ya. Kolom chat itu pertama ada daftar hadir, kemudian ada link quizzes yang harus kalian kerjakan ya. Untuk link quizzes pretest. Silakan. Ya, yang sudah bergabung untuk memperlihatkan wajahnya ya, Nak ya. Karena Bapak dan tolong ditulis nama sesuai dengan namanya ya. Karena Bapak sambil apa namanya?
melihat wajah kalian dan nama kalian ini. Karena sekian lama yang jelas Bapak kangen dengan kalian ya, udah lama tidak ketemu ya. Ketemu langsung kelas 9 ini. Jadi Bapak melihat wajah-wajah yang memang apa namanya ganteng-ganteng ini. Cantik-cantik. Ya, tolong diperhatikan untuk waktu ya. Waktu sekarang jam 7.54 menit ya. Berarti masih ada waktu kurang lebih adalah 5 menit ya. 5 menit untuk menyelesaikan kuisis. Silakan. Ya, sekarang jam 7.55 ya. Silakan. Yang belum atau yang masih mengalami kendala tadi ya, coba dicoba saja ya, karena Bapak menyadari karena ini memang ini adalah jaringan ya, mungkin kendalanya terkait dengan jaringan ya, bisa kuota, bisa jaringan, atau memang HP-nya mungkin katakanlah baterainya lemah, itu juga bisa ya. Bapak ingatkan yang belum mengisi daftar hadir, diisi daftar hadirnya. Ya, 3 menit lagi. Tolong diperhatikan waktunya, 3 menit lagi. Ya, anak-anak bisa dilihat tuh ya di layarnya itu. Ini kompetisi kalian ya. Terlihat jelas nggak nak? Papan kuisisnya. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah itu ya sudah terlihat ya siapa yang ada di runner up di sana sudah kelihatan. Ya, sementara runner up masih si Aliana ya. Kemudian disusul Keisha. Ya, kalau Bapak ambil tertinggi ya ini ya. Oke, 1 menit lagi.
Ya, baik, karena waktu sudah habis ya, sudah selesai jam 8.00, maka Bapak akhiri pretest ini ya. Nah, kelihatan ya nak ya, jelas ya. Ya, the first-nya siapa ya, terlihat ya. Baik ya. Ya, baik ya, kalian telah melaksanakan pretest ya. Nah, nanti bisa dilihat itu nanti apa namanya? Rekapnya nanti bisa Bapak tunjukkan secara detail ya dari peringkat pertama sampai dengan terakhir seperti itu. Nah, ini adalah menggambarkan anak-anak ini ya. Jadi anak-anak itu kalau di rumah belajar atau tidak ini bisa dilihat dari pretest ya. Baik, Bapak akan memulai pembelajaran ya. Ini akan Bapak tampilkan beberapa gambar. Coba nanti kita diskusikan ya. Yang hadir 20 ya nak berarti ya kan, tambah Bapak satu nih 20 ya, temannya yang hadir 20 siswa ini. Untuk jaringan anak-anak ini ya tidak ada masalah ya jaringan ya. Tidak ada, Pak. Ya, baik. Karena ya Bapak menyadari ya, wajar ya karena keadaan memang seperti ini itu adalah kendalanya adalah jaringan. Oke, nak bisa terlihat dengan jelas? Terlihat? Anak-anak bisa mendengar suara Bapak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, coba ini sebentar nih Bapak tampilkan yang nah, oke nak, ini sebentar ya. Oke. Nah, nah dari yang Bapak sampaikan yang terkait dengan gambar itu ya, coba kira-kira itu gambar apa itu nak? Yang mau menjawab silahkan angkat tangannya gitu ya. Langsung rasain aja ya. Oke, Farhan, silahkan Farhan. Tentang demo, Pak. Demo kedaulatan rakyat. Ini oke tentang demo ini ya. Ini banyak orang berarti di sana terus ada menyuarakan berbawa-bawa spanduk ya. Ini demo. Kemudian apalagi? Coba kira-kira demonya tentang apa ini nak nih? Ayo silakan. Ya, yang mau menjawab angkat tangan ya. Ayo silakan. Ya Farhan tadi ini adalah demo ya. Ini kira-kira ini demo apa ini? Nah, seperti itu. Silakan. Joshua, kira-kira demo apa ini Joshua? Saya Pak sama dengan jawabannya Farhan Pak. Sama ada demo kedaulatan rakyat Pak. Ya, oke ya. Baik. Joshua lebih cenderung ini adalah sama. Ini demo tentang kedaulatan rakyat ini. Nah, kemudian coba si Gia. Kalau Gia apa nih?
Kira-kira ini dia nih. Ini kedaulatan rakyat kira-kira apa nih maknanya nih? Maknanya Ya, di sini memang ada banyak orang, ya intinya ada spanduk juga, ada tuntutannya. Ini jelas ini adalah demo, ya. Bagaimana Gia? kedaulatan rakyat, Pak. Ya, demo kedaulatan rakyat. Oke, nah kemudian Bapak akan sampaikan lagi. Nah, ini. Kemudian, nah, gambar yang di bawah ini. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Ini gambar apa nak ini? Pemilu, Pak. Apa Farhan? Pemilu. Pemilu ya, karena di sana tertulis ada KPU ya nak ya. KPU, Komisi Pemilihan Umum ya, benar. Ada yang punya jawaban lain? Apa? Ya, yang punya jawaban lain apa ini? Ya. Jadi intinya nak ya, kalau pemilihan itu kan bisa memilih presiden ya, tetapi bisa juga pemilihan apa namanya kepala daerah ya. Kan bisa gubernur seperti itu ya. Dan kita memang menggunakan apa namanya Komisi Pemilihan Umum. Ini adalah lembaga yang digunakan untuk pemilihan presiden maupun kepala daerah seperti itu. Oke ya. Baik. Sekarang Bapak akan masuk ke materi ya. Jadi begini ya. Nah, ya ini pertama adalah tentang gambar tentang kedaulatan rakyat. Di sini ada demo ya. Nah, demo di sini ini nah itu ya. Demo di sini ini dia menuntut ya, ini aksi damai kedaulatan rakyat. Pada saat ini kita masuk ke bab 3 itu tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Nah, kalau yang bagi anak-anak yang sudah belajar kan pasti di sana ada beberapa teori kedaulatan ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh realnya. Ini adalah salah satu bentuk ya nak ya. Salah satu contoh bentuk kedaulatan. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada peta konsep yang Bapak sampaikan ya, yang Bapak sampaikan. Yang pertama adalah seperti ini ya. Jadi pada bab 3 ini, ya, Bapak akan menyampaikan materi tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, tampilan Bapak bisa terbaca atau tidak ini, Nak? Bisa Pak. Bisa ya? Ya, baik ya. Bapak lanjutkan. Kalau ada kendala, tolong Bapak diinformasikan ya. Nah, di bab 3 ini nanti Bapak akan menjelaskan ya, setidak-tidaknya adalah 3 kali pertemuan ya, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti di sini Bapak bagi menjadi subbab 3 ya, sampai 3 ya. Sub A-nya di sini adalah hakikat dan teori kedaulatan. Ya, kemudian kegiatannya apa? Kegiatannya adalah seperti ini. Jadi kegiatan pembelajaran nanti mengamati, menanya. Tadi sudah mengamati gambar ya. Terus sudah ada yang menanya juga kan seperti itu ya. Bapak menanya. Nah, terus nanti mengumpulkan informasi. Nah, nanti informasi kita kumpulkan ya. Terus kita juga ada menalar dan mengkomunikasikan. Ya, pembelajaran hari ini dan seterusnya menggunakan namanya problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Karena kan tadi ada masalah ya nak ya. Nah, ini demo ini adalah masalah nak gitu kan. Kalau tidak ada masalah mereka tidak akan demo. Mereka pasti ada masalah-masalahnya apa? Mungkin suara mereka tidak didengar. Mungkin aspirasi mereka tidak didengar. Ini namanya pendidikan kita ini, pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning ya.
pembelajaran berbasis masalah. Seperti itu. Ya, Bapak kembali ke peta konsep. Nah, kedua, nanti sub yang kedua, sub B, nanti Bapak akan masuk ke materi kita tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kegiatannya sama. Kemudian masuk yang ketiga, subbab di sini tentang nih ya, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, nih. Ini adalah materi yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian dari materi ini, ya, dari materi ini tujuan kita ini, nih ya. Jadi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah tujuannya ada 3 tujuan, ya, yang harus kita capai. Ya. Yang pertama, ya, nanti peserta didik mampu menganalisis hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan beberapa teori kedaulatan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat kedaulatan negara Republik Indonesia dengan benar. Seperti itu. Ya. Jadi kita satu-satu nanti ya. Nah, anak-anak sekarang Bapak berikan kesempatan ya, kurang lebih waktunya sekitar 10 menit nanti untuk membuka buku ya, membuka buku atau mungkin kalau mau browsing di internet silahkan gitu ya. Bapak hanya memberikan pengantar sedikit ya tentang materi ini ya. Nanti anak-anak harus bereksplor ya, harus mencari pengalaman belajar sendiri nanti. Nih, baik, Bapak mulai dengan materi ini ya. Nah ini, dalam kegiatan ini siswa mencari informasi melalui berbagai sumber pembelajaran ya, bisa buku, bisa internet. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama kita satu-satu dulu. Nah ini, yang pertama adalah peserta didik ini mampu menganalisis hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan dengan benar. Oke. Ya, Bapak memberikan pengantar sedikit ya. Nah ini. Jadi kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah ya, yang artinya kekuasaan tertinggi. Nih ya, kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan itu berasal kata dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Kan seperti itu. Ini asal katanya seperti itu. Nah, kemudian ya, masuk di dalam beberapa teori ya, ada beberapa teori. Nah, anak-anak nanti silahkan mencari referensi ya, mencari referensi kan, buka buku paketnya ya, atau kalau yang langsung mau browsing langsung ke internet silahkan ya. Nah, nanti di sana ada beberapa teori kedaulatan ya. Nanti ada beberapa teori kedaulatan, silakan dibaca ya, diamati, dianalisis seperti itu. Ya, silakan Bapak berikan waktu yaitu tadi ya, kurang lebih nanti sekitar 10 menit ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Ya, Bapak lanjutkan lagi. Ya. Dari beberapa teori ini, ini ya, pertama Bapak sampaikan, ini ada teori kedaulatan Tuhan. Ya, ini ada teori kedaulatan ya. Pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Ya, teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Pelopor teori kedaulatan Tuhan ini antara lain adalah ini tokohnya Agustinus, ya, terus Thomas Aquino, ya, F. Hegel dan F.J. Stahl. Ini teori kedaulatan Tuhan. Jadi sebelum adanya kedaulatan rakyat seperti yang ada di demo tadi ya, spanduk itu, teori yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan.
Sampai di sini mengerti ya, Nak ya? Ya, Ngerti Pak. anak-anak ngerti ya? Ya, ya, Masih Ya, masih jelas ya tayangan Bapak ya. Kalau nanti ada gangguan tolong Bapak diinfokan ya. ya Nah, ya, boleh oke. Pak. Pak. Oke, kemudian Bapak Iya, lanjutkan Pak. ya. Kemudian Bapak lanjutkan ya. Nah, yang kedua ini, nah di sini ada teori kedaulatan raja. Nah, begitu. Nah, pada teori ini menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Nah, ini pendapat ini tokohnya adalah Niccolo ya, Niccolo Machiavelli, Jean Bodin Tommaso. Nah, ini. Jadi setelah teori kedaulatan Tuhan, kemudian raja. Nah, ini terjadi di negara-negara yang memang sistemnya ada sistem kerajaan. Nah, ini. Seperti Mesir ya, itu Raja Mesir misalnya seperti itu. Ya. Jadi raja juga dianggap sebagai titisan dari Tuhan seperti itu. Ya. Bahkan ya ini dianggap bahwa raja ini adalah kebal hukum, jadi membuat aturan tapi tidak harus melaksanakan ini seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada beberapa teori yang lain. Nah, silakan anak-anak mencari beberapa teori kedaulatan, ya. Bisa di buku, bisa di internet, silakan. Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Ya. Jadi tugas kalian ya secara individu ya. Ini secara individu ini ya. Nanti pertemuan kemudian nanti Bapak membuat kelompok ya. Secara individu kalian nanti menganalisis semua teori-teori kedaulatan ya. Yang pertama ya, kalian membuat analisis teori kedaulatan. Jadi teori kedaulatan Tuhan seperti yang Bapak sampaikan ya. Nanti kalau ada referensi yang lain dari sumber yang lain silakan. Kemudian yang kedua teori kedaulatan raja, pengertiannya seperti ini, penjelasannya seperti apa, seperti itu ya. Nah, nanti ya anak-anak yang ketiga itu nanti anak-anak bisa membandingkan seperti itu. Ya. Ya, baik, Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit ya, Nak ya. Nah, nanti terkait dengan LK yang harus kalian selesaikan ya. Coba nanti Bapak share ini bentuknya supaya kalian ada gambaran apa yang kalian harus kerjakan ya. Ini Bapak stop sharingnya. Oke ya, silakan dilanjutkan. Kalian boleh dicatat ya, boleh dicatat atau mungkin kalau yang berhadapan laptop boleh juga langsung diketik di sana ya, mencari sumber ya, dari sumber cari beberapa referensi tentang teori kedaulatan ya. Silakan.
Anak-anak ya, itu pertanyaan ada di kolom chat ya. Jadi paling tidak yang pertama itu sebutkan dan jelaskan teori kedaulatan ya. Kemudian tuliskan persamaan dan perbedaan dari beberapa teori kedaulatan ya. Ya, baik. Karena waktunya sudah selesai. Ya. Silakan siswa yang sudah bisa menjawab, sudah bisa menjawab 2 pertanyaan. Silakan untuk tampil. Ya, silakan. Ya, bisa dimulai angkat tangan dulu ya, supaya nanti bisa bergiliran. Silakan. Ketua kelas, sudah selesai ketua kelas? Belum, Pak. Silakan Saya, yang Pak. sudah selesai. Belum, Pak, belum. Silakan nanti yang sudah selesai boleh menyampaikan presentasi, kemudian teman yang lain untuk menanggapi ya, silakan. Bisa dimulai dari pembahasan yang pertama, Nak ya. Yang sudah selesai, boleh nanti satu-satu kita bahas ya. Ayo silakan. Ya, siapa yang mau presentasi duluan? Silakan. Silakan raise hand ya. Boleh mengangkat tangannya. Joshua udah siap? Joshua? Boleh, Pak. Ya, oke Joshua, silakan. Soal yang pertama dibaca Joshua, kemudian jawabannya apa? Silakan. Jadi pengen Bapak satu sebutkan dan jelaskan beberapa teori kedaulatan. Ya. Jawaban saya itu ada 5, yaitu teori Tuhan, teori kedaulatan Tuhan, Ya. teori kedaulatan raja, teori Ya. kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan Ya. teori kedaulatan rakyat. Ya, berarti ada 5 ya Joshua ya? Ya Pak, ada 5. Ya, ya baik. Nah, sekarang coba Bapak minta untuk Gia, coba tadi jelaskan teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan itu merupakan teori kedaulatan yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati diterapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Sudah, Pak.
Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Kemudian coba si Fadil, kalau teori kedaulatan raja, silakan dijelaskan. Fadil ayo, suaranya belum. Silakan. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Ya, ya, terima kasih Fadil ya, terima kasih tadi pertama Joshua. Iya, terima kasih Fadil juga, terima kasih juga. Nah, kemudian begini, oke ya, karena dari beberapa teori kedaulatan sudah apa kalian jelaskan dengan baik dan benar ya. Kemudian kalau menginjak yang pertanyaan yang kedua, kira-kira perbandingannya apa ya? Ya nanti kalian apa namanya dikaji lebih dalam lagi. Oke ya, baik. Nah, sekarang mari kita simpulkan ya. Mari kita simpulkan apa pembelajaran apa yang kita peroleh pada hari ini. Ya. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tarik pada pembelajaran ini? Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan kira-kira apa nih? Inti dari pertemuan pada kesempatan ini. Apa nak kira-kira nak? Ketua kelas? Kira-kira kesimpulan apa nak yang bisa kita tarik pada kesempatan ini? Kita bisa itu Pak, mengetahui teori-teori kedaulatan. Ya, teori-teori kedaulatan ya bisa ya. Kemudian ada lagi? Joshua, apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita tarik pada kesempatan ini nih, Joshua? Dalam kesempatan ini kita dapat untuk kita dalam mempelajari teori-teori ini, kita nanti dapat menganalisasi teori kedaulatan yang terjadi di dunia negara-negara yang lain dan di dunia nyata. Jadi itu bagusnya. Ya, boleh ya, boleh. Fadil ada? Dil, kira-kira apa Dil kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini Dil? Bisa mengetahui pelopor dari teori tersebut, Pak. Ya, baik ya. Jadi pada kesempatan ini yang bisa kita ambil ya nak ya, pertama kita tahu ya kata daulat itu berasal dari bahasa Arab ya, daulah ya, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Kemudian kita mengetahui beberapa teori tentang kedaulatan. Seperti itu ya. Baik, karena ini waktunya juga sudah selesai ya, jam 8.31, kalian juga segera belajar materi yang lain ya. Jangan lupa ya, nanti lembar kerja siswanya yang tadi Bapak share ke kolom chat itu dikerjakan ya, Nah, baik, karena kita mengawali tadi dengan doa, saya minta juga ketua kelas untuk memimpin doa karena pelajaran hari ini telah selesai. Ya, ketua kelas, Bapak persilahkan untuk memimpin doa. Ya, mari teman-teman kita mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Baik ya anak-anak ya,
tetap semangat, tetap belajar ya. Nanti pertemuan berikutnya ya kita akan bahas tentang nanti sifat-sifat kedaulatan ya. Tolong materinya tetap dibaca, kalian tetap di rumah tetap belajar dengan serius ya, konsen ya. Kalau ada hal-hal yang kurang mengerti tolong bisa ditanyakan ke orang tua kalian, ke kakak mungkin ya. Atau jangan segan juga japri ke Bapak ya. Ya, dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.